kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bersyukur kepada Tuhan, karena Engkau yang memelihara hidupan kami, Engkau yang menjaga hidupan kami, Engkau yang menuntun seluruh langkah-langkah kami. Bahkan sampai hari ini kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah berhenti menunjukkan kasih setia-Nya kepada setiap kami. Tuhan, kami sudah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Kiranya apa yang kami kerjakan Tuhan sungguh menyenangkan hati-Mu dan memuliakan hati-Mu Tuhan. Sekalipun kami berjauhan dengan jemaat di setiap rumah mereka Tuhan, kami yakin ada puji-pujian yang luar biasa mengalir di sana. Ada hadirat Tuhan yang turun atas mereka, dan sungguh mereka boleh menikmatinya lewat pujian penyembahan akan jamahan daripada kuasa Tuhan. Makasih Bapa, sebentar kami akan mau dengar firman-Mu. Kami mau duduk diam dan kami mau dengar apa kata Tuhan. Kami mau tahu isi hati Tuhan. Kami mau mengerti kehendak Tuhan. Kami mau sepaham dengan Tuhan. Mari Tuhan berikan kelembutan hati kami, agar ketika firman Tuhan ini disampaikan, sungguh-sungguh kami boleh meresponinya dengan hati yang sukacita, menyambut firman-Mu, sehingga firman-Mu itu akan bertumbuh, berakar dan berbuah. Berkati dan urapi hamba-Mu yang sederhana, yang bukan karena kuat dan gagah, tapi oleh karena Roh-Mu Tuhan saja yang mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, menyampaikan isi hati-Mu, agar bukan karena hikmat yang berasal dari manusia, tapi berasal daripada Roh-Mu yang kuasa. Makasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, berbicaralah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Saudara yang di rumah juga bisa tepuk tangan dengan dahsyat, karena 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, pasti Yesus hadir di sana. Amin. Kita percaya bahwa kehadiran Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Dia perlu beracara di dalam kehidupan kita. Dia perlu hadir dan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Karena kalau Tuhan tidak beracara dalam kehidupan kita, pasti jalan-jalan yang kita jalani adalah jalan-jalan yang tidak memuliakan Tuhan. Jalan-jalan yang bisa salah, saudara, karena kita mencoba memahami dan mengerti menurut cara kita sendiri. Nah, oleh sebab itu kita perlu tahu, saudara, siapa kita sebenarnya, sehingga kita semakin mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kadang-kadang kita nggak tahu siapa kita sebenarnya, saudara. Kita tahu nama kita tahu alamat kita tahu nomor handphone kita, tapi mungkin jauh lebih dalam, kedalaman hati kita, kadang-kadang kita nggak tahu siapa sesungguhnya diri kita yang saudara. Nah, Bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah siapa kita. Coba bilang samping kanan kiri saudara, siapa itu? Nah, yang di rumah juga bilang sama suami, kamu siapa ya? Siapa tahu lupa lah. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, tema firman Tuhan, siapa kita? Nah, siapa kita sebenarnya, saudara? Ini jawaban yang SSG, susah-susah gampang, saudara. Ya, siapa kita sebenarnya? Ini susah-susah gampang kita menjawabnya. Karena, saudara, kita kadang-kadang untuk mengetahuinya siapa kita sebenarnya, perlu ada sesuatu yang disiapkan oleh Tuhan untuk bisa melihat diri kita yang sebenarnya. Amin. Allah perlu punya cara, punya alat untuk bisa membuat setiap kita tahu siapa diri kita sebenarnya. Kalau kita ditanya orang, gimana Bu? Baik-baik saja. Kalau orang bertanya gimana pengiriman ibu sama Tuhan, wah luar biasa. Kalau orang bertanya pada saudara, gimana ibu hidup ibu? Wah, puji Tuhan, haleluya. Nah, Bapak bukan sedang Tuhan Yesus, tetapi perlu kita tahu sebenarnya akan jalan kehidupan kita setiap anak-anak Tuhan. Kenapa saudara? Karena teori dan praktek bisa berbeda. Saya bisa bicara tentang iman, tapi belum tentu saya beriman.
Amin. Saya bisa bicara tentang sabar kepada orang, tapi belum tentu saya orang yang penyabar. Saya bicara mungkin kepada banyak orang tentang mengampuni, tapi belum tentu saya bisa mengampuni saudara. Teori dan praktek itu kadang-kadang bisa berbeda. Kita bisa tahu banyak segala sesuatu tentang firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. 66 kitab ini kita tahu, saudara. Kita tahu semua titik komanya sama seperti ahli Taurat, tetapi sebenarnya kita tidak tahu sesungguhnya siapa diri kita. Ya, karena itu saudara, kadang-kadang kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain, tetapi kalau kita diperhadapkan pada situasi dan keadaan yang sama, belum tentu kita bisa seperti orang yang kita nasihati, saudara. Oleh karena itu kita perlu mengetahui siapa diri kita sebenarnya, agar kita semakin bisa cakap untuk mengiring Tuhan, semakin paham apa yang harus kita lakukan, dan semakin tahu siapa diri kita sesungguhnya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, kita akan buka dalam kitab Ulangan pasal 8. Kitab Ulangan pasal yang ke-8. Sudah dapat? Pembacaan kita berpanjang, saudara. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20, saudara. Saya akan baca saja buat saudara, Bapak Ibu bisa juga melihat. Segenap perintah yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar, dan memberi kau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat kau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allah membawa kau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana kau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana kau tidak akan kekurangan apa-apa, suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan kau akan makan dan akan kenyang, maka kau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan kau merupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah peraturannya dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu, sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, janganlah kau tinggi hati sehingga kau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ayat 15. Dan memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengking dan tanah yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkan hatimu dan dicobanya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat
membuat aku memperoleh kekayaan ini, tetapi haruslah kau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan masuk meneguhkan perjanjian yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tapi jika kau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Panjang saudara kita baca. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita baca ayat ini saudara, maka kita bisa melihat media apa yang digunakan Tuhan untuk bisa membuktikan, menyatakan tentang siapa diri kita sebenarnya. Saudara, maka yang digunakan oleh Tuhan hanya satu, saudara. Kalau kita baca ayat firman Tuhan ini, maka hanya satu, yaitu melalui ujian hidup. Amin. Melalui ujian hidup, Tuhan memakai media ujian hidup untuk bisa membuat kita, saudara dan saya, tahu siapa sebenarnya diri kita. Joyce Meyer dalam khotbahnya dia katakan, saudara, Tuhan memberikan ujian hidup kepada kita bukan untuk Tuhan mengetahui hati saudara, tetapi sesungguhnya untuk membuat saudara sendiri tahu hati kita sebenarnya. Tuhan memberikan semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita, ujian-ujian hidup itu hanya untuk membuat kita sadar tentang diri kita yang sebenarnya, membuat kita tahu siapa sih kita ini. Kita yang seringkali berbicara tentang iman, apakah betul kita orang-orang yang beriman kepada Tuhan? Kita yang seringkali bilang haruslah berdoa, apakah kita betul sungguh-sungguh orang yang berdoa ketika menghadapi ujian hidup? Kita yang sering berkata mengampuni orang, apakah betul ketika berhadapkan dengan situasi kita perlu mengampuni orang tersebut, apakah kita bisa mengampuninya, saudara? Kita yang sering berkata bahwa kita harus menaikkan pujian dan penyembahan di situasi apapun, apakah betul situasi yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam masalah yang besar terjadi di kehidupan kita, mampukah kita masih bisa memuji dan menyembah Tuhan? Jadi saudara, ujian-ujian hidup yang digunakan oleh Tuhan hanya untuk bisa membuat diri saudara dan saya sadar siapa diri kita sebenarnya. Amin. Dan Tuhan suka melakukan hal itu. Tuhan tahu siapa saudara. Amin. Tuhan tahu isi hati kita, Tuhan tahu pikiran kita. Tapi Tuhan mau saudara dan saya bukan hanya sekedar tahu tentang firman, tapi mengerti juga sejauh mana saudara dan saya hidup di dalam firman itu sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, media yang dipakai Tuhan hanyalah ujian, gak ada yang lain. Makanya Joyce Meyer katakan demikian, bahwa ujian itu dipakai hanya untuk supaya saudara tahu ternyata aku belum bisa mengampuni. Ternyata aku juga susah mengucap syukur dalam segala hal. Ternyata aku susah menyembah Tuhan ketika situasi yang saat ini terjadi dalam kehidupanku. Ternyata aku gak percaya Tuhan. Ternyata aku gak mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Ternyata itu akan membuat setiap kita jadi sadar. Ternyata setiap kali aku bicara tentang hal ini kepada orang lain, sebenarnya hidupku gak seperti itu. Tidak bisa bicara dan tahu segala macam kebenaran firman Tuhan. Tapi ketika kita masuk dalam persoalan-persoalan hidup, maka kita baru sadar siapa kita sebenarnya. Satu kali seorang pendeta besar dari salah satu gereja, pendeta terkenal, saya tidak perlu sebut namanya, dia mengalami sakit yang luar biasa, dan sakit itu bertahun-tahun saudara. Dan akhirnya Tuhan mengutus seorang anak Tuhan untuk bisa membawa pendeta tersebut untuk operasi saudara. Sakitnya luar biasa, sakit di bagian anus saudara. Nah, ketika dioperasi saudara,
Awalnya enak, tapi selesai operasi dia mengalami sakit yang membuat dia nggak kuat lagi. Dia teriak karena sakitnya itu. Istrinya cuma bilang haleluya kalau kamu sakit. Dia sukar untuk menyampaikan itu. Dia sulit untuk mengatakan itu. Dia bilang haleluya, tapi sebenarnya dia terpaksa untuk supaya kelihatannya rohani, tapi sesungguhnya dia nggak mampu nahan rasa sakit itu. Dia nggak kuat nahan rasa sakit itu. Dia sering bicara tentang orang harus beriman. Dia sering bicara orang harus sabar. Dia sering bicara orang untuk terlalu mengucap syukur. Dia seorang pengkhotbah yang luar biasa. Tapi ketika dia diperhadapkan dengan situasi yang sulit itu, sulit buat dia untuk mengucap syukur. Sampai dia akhirnya sadar, ternyata Tuhan, aku kurang beriman kepada Tuhan. Amin, saudara. Nah, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus, dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai 20, maka di sana bangsa Israel, kita bukan Israel, saudara, kita adalah anak-anak Tuhan, anak raja, tapi dari perjanjian lama ini kita bisa belajar. Allah menggunakan dua mata pelajaran, dua situasi yang membuat bangsa Israel harus sadar tentang dirinya sesungguhnya, sehingga mereka jangan sampai melupakan Tuhan, sehingga mereka jangan sampai akhirnya dibinasakan oleh Tuhan, hingga mereka jangan sampai akhirnya tidak sungguh-sungguh mengenal diri mereka sebenarnya. Yang pertama adalah saat kita lapar. Allah menggunakan bangsa Israel, media yang digunakan itu saat mereka lapar. Saat mereka lapar itu bukan berarti mereka kekurangan makanan, mereka nggak punya makanan, tetapi saudara, lapar yang dimaksudkan adalah mereka nggak punya pilihan untuk menikmati hidup. Yang mereka makan hanya roti mana. Mereka nggak punya pilihan untuk bisa menikmati hidup, mereka terbatas. Mereka susah untuk punya keinginan ini karena situasinya terbatas. Situasinya tidak membuat mereka untuk bisa mengecap yang ini, bisa mengecap yang itu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini sebenarnya menggambarkan juga kadang-kadang dalam diri kita memang yakin akan pemeliharaan Tuhan, tapi sesungguhnya saudara ada situasi di mana setiap saudara nggak punya pilihan untuk bisa menikmati A, B, C, dan D. Kadang-kadang saudara terbatas. Tuhan hanya kasih pilihan A ini untuk saudara nikmati. Saudara nggak punya kemampuan yang lain untuk saudara bisa nikmati hidup. Nah, itulah masa-masa yang sulit, yang sesungguhnya Tuhan ingin membawa saudara sadar siapa diri saudara sebenarnya. Amin. Apakah saudara bisa tetap bersyukur kepada Tuhan, atau justru saudara bersyukur kepada Tuhan? Apakah saudara tetap bisa memuji, menyembah nama Tuhan? Kalau saudara lihat orang lain nikmati hidup, saudara lihat orang lain bisa pilih A, B, C, dan D, saudara tidak punya pilihan, masihkah saudara tetap berkata, aku tetap bersyukur Tuhan? Kalau sampai kita nggak bisa bersyukur, maka kita jadi tahu bahwa kita orang yang belum bisa bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita masih bersyukur, maka kita harus segera sadar bahwa ternyata aku masih bersyukur dengan situasi ini. Kalau kita ternyata masih belum percaya kepada Tuhan, kita jadi orang yang suka berontak kepada Tuhan, kita nggak terima situasi ini, maka sesungguhnya kita menjadi orang yang sangat bisa membaca diri kita bahwa kita nggak percaya sama Tuhan bahwa Dia pelihara kehidupan kita. Amin. Lapar bukan berarti nggak punya makanan, nggak punya pilihan. Sekarang ini nggak punya pilihan, saudara. Mau pilih apa? Di rumah, pekerjaan juga kadang-kadang nggak bisa menjanjikan. Nggak punya pilihan. Pilihan saudara hanya duduk diam dan dibatasi semua ruang gerak. Dan Tuhan mau lihat hati. Amin. Saya lagi berpikir,
Itu juga ya, begini izin dan semua terjadi. Ya, akhirnya semua orang beribadah di rumah. Orang-orang yang dulu beralasan gak bisa gereja sekarang ibadah di rumah. Dan kita di rumah masih ibadah kan? Kalau sampai di rumah juga gak bisa ibadah, memang mereka tidak suka beribadah. Kadang ada persungutan, gak bisa gereja, sibuk, lalu sekarang pekerjaan tidak ada, atau mungkin susah dan membuat saudara harus di rumah dan saudara harus ikuti ibadah di rumah. Tuhan kasih kemudahan untuk saudara bisa buat ibadah di rumah, untuk saudara bisa tahu apakah sungguh-sungguh saudara itu memang senang beribadah atau tidak suka beribadah. Nah, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus, jadi sebenarnya Allah itu Allah yang begitu baik buat kehidupan setiap saudara, Allah yang sangat luar biasa buat kita semua, karena Dia ingin setiap kita hatinya semakin bisa kita baca, hati kita semakin kita bisa baca, dan hati kita semakin kita mau bawa kepada Tuhan. Amin. Jadi saat kita lapar dan punya pilihan. Yang kedua, media yang Allah gunakan adalah saat kita kenyang. Punya banyak pilihan untuk menikmati hidup. Kenyang. Kalau kita baca dari Ulangan pasal 8 ini, berkatnya luar biasa saudara. Ya, kalau kita lihat ayat yang kelima pasal 8, maka haruslah engkau insaf dan sebagainya. Ayat 6, oleh sebab itu haruslah engkau berpegang. Ayat 7, sebab Tuhan Allah membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri satu yang sungai mata air dan danaunya yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Lanjut ayat 8, suatu negeri dengan gandum dan lainnya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, enggak usah hemat sudah. Di suatu negeri tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan tertinggal. Kau gali tembaga dan kau akan makan sampai kenyang. Bayangin sudah, limpahannya luar biasa. Gak perlu hemat, kenyang. Nikmati hidup yang luar biasa. Tapi sungguhnya kenikmatan yang Tuhan berikan itu adalah sebuah media yang Tuhan gunakan, ujian yang Tuhan gunakan. Kalau saudara hari ini bukan bicara tentang kelebihan uang, tapi bicara saudara bisa nikmati, bisa punya pilihan, punya beli ini bisa, beli itu bisa, beli ini bisa, beli ini bisa, makan ini bisa, makan itu bisa, semua sangat mudah buat saudara. Sehingga saudara sungguh menikmati hidup ini. Beda dengan yang tadi, yang gak punya pilihan karena kadar terbatas. Tapi saudara punya banyak pilihan. Tetapi sesungguhnya yang Tuhan berikan, kekenyangan dan semua kelimpahan yang Tuhan berikan, sesungguhnya Tuhan juga sedang menguji hati saudara sebenarnya seperti apa. Amin. Bisa nggak suatu waktu saudara lupa sama Tuhan? Lupa sehingga sulit lagi untuk seperti ini. Ketika saudara susah, saudara masih menyembah Tuhan, masih berharap kepada Tuhan. Orang kalau dengan kelimpahan dan punya banyak pilihan bisa pilih, kadang-kadang sulit saudara untuk bisa berharap sama Tuhan dan bersandar sama Tuhan, karena dia punya pilihan untuk bisa pilih A, B, C, dan D. Dia bisa nikmati, bisa punya segala sesuatu. Nah, ini media yang Tuhan gunakan saudara, yang Tuhan berikan untuk setiap kita anak-anak Tuhan, bisa tahu diri kita yang sebenarnya. Nah, tujuan Tuhan menggunakan media itu adalah satu, untuk merendahkan hati kita. Ketika kita lapar, itu hanya untuk membuat kita jadi rendah hati, kita jadi tahu diri, kita jadi sungguh-sungguh sadar diri tentang diri kita yang sesungguhnya. Sehingga suatu waktu nanti ketika Tuhan menaikkan level saudara, saudara sadar bahwa semua karena anugerah Tuhan. Yang kedua, tujuan Allah adalah supaya membuat saudara mengerti. Alkitab katakan Allah izinkan mereka lapar supaya mereka mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi ketika saudara memasuki media saat-saat ujian seperti demikian, saudara jadi mengenal kebenaran firman, bahwa kita hidup karena firman. Kita jadi begitu percaya kepada firman, kita sungguh mengenal
mengandalkan firman, kita nggak mau lepas dari firman. Nah itu, sehingga pada saat saudara diberkati oleh Tuhan, saudara juga tidak lupa akan firman. Jadi media yang Tuhan gunakan itu luar biasa tujuan. Dan tujuan yang selanjutnya Allah gunakan ketika saudara diberkati adalah supaya hati-hati saudara juga bisa menjadi pribadi yang insaf, sadar. Kalau saudara diberkati, kalau saudara bisa menikmati semua, saudara harus sadar tentang kehadiran Tuhan yang melakukan semuanya itu. Amin. Sadar bahwa kok bisanya saudara harus sadar bahwa semua karena Sang Tuhan. Allah yang memberikan kekuatan buat setiap saudara untuk bisa menikmatinya. Makanya pasal 8 ayat 17, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Nah, itu yang sangat-sangat harus kita waspadai. Kalau saudara bisa nikmati hari ini, ya saudara bisa kerja, saudara bisa pilih makan ini, makan itu dan sebagainya. Kalau saudara lihat sebelah saudara, tetangga saudara yang tidak punya pilihan, cuma makan seadanya, lihat di TV, media, orang-orang yang akhirnya hanya mengemis. Bahkan kita baca saudara dalam berita, ada orang yang mati kelaparan 2 hari karena tidak makan. Ketika saudara masih nikmati makanan dan makan yang bisa saudara pilih, hari ini sayur asam, besok sayur sawi, besok sayur kangkung, besok makan B2, besok makan B1 dan sebagainya. Saudara punya pilihan. Harusnya itu saudara sadar bahwa itu semua karena Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus itulah tujuan daripada Allah, sehingga setiap kita bisa tahu siapa diri kita sendiri. Tapi kalau sampai kita nggak sadar, kalau kita bilang itu orang bodoh kali dia, nggak bisa makan, cari duit lah, kerja lah, ini sebagainya, saya aja kerja keras, saya aja harus begini. Itu saudara, Alkitab katakan bahwa Allah memberkati kita bukan karena kita yang mampu melakukan semua. Allah memberkati kita pada saat kita apa saudara? Tidur. Artinya nggak lakukan apa-apa, dia berkati. Bukan saat saudara lagi kerja, saudara lagi ini, saudara lagi. Nah, saat saudara lagi tidur itu diberkati. Artinya saat saudara nggak melakukan apapun, dia sudah tahu. Supaya hati saudara jangan sampai tercokak bahwa semua karena kekuatan. Amin. Jadi makanya kalau sebelum tidur bilang, berkati aku Tuhan pada saat aku tidur. Kalau waktu diberkati tidur, maka dia akan berlanjut kerja, diberkati semua, diberkati semua. Tapi kalau waktu tidur Tuhan gak berkati, maka kerja kita juga susah diberkati. Nah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, jadi itu tujuan Allah merendahkan hati setiap kita dan membuat kita menjadi orang yang mengerti tentang segala sesuatunya dan sadar tentang semua karena Tuhan. Mengapa harus demikian? Karena sering kita ini lupa, pikun rohani. Kita jadi orang yang gampang lupa. Makanya Tuhan kadang-kadang beri media ujian ini, buatnya kita jadi rendah hati, dibuatnya kita jadi mengerti, dibuatnya kita jadi sadar agar kita jangan lupa bahwa sumber kehidupan itu Tuhan. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu dalam Tuhan Yesus, maka sikap kita kalau dalam hal ini kita menghadapi berbagai ujian, yang pertama sikapmu jangan kagetan. Amin. Jangan kagetan. Kenapa kok bisa terjadi? Jangan kagetan. Nggak usah kaget, nggak usah shock. Kenapa ini kok bisa ini? Nggak usah kaget. Ada maksud Tuhan. Aku sudah ini Tuhan, aku sudah jalani semuanya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena belum tentu kau mengiring Tuhan. Hatimu sebenarnya mengiring Tuhan. Saya mulai sadar, belum tentu saya ini juga orang yang cukup mengenal Tuhan. Yang kedua, kalau sesuatu terjadi, ujian dan sebagainya, segera responi dengan cepat
dan tepat. Responi dengan cepat. Zep. Apa maksudnya? Lalu tepat. Mulai lihat. Oh begini. Ternyata hidupku belum sungguh-sungguh sama Tuhan. Ternyata hidupku belum bersyukur sama Tuhan. Aku mau belajarlah bersyukur. Ternyata aku orang yang gak gampang mengampuni. Wah Tuhan, aku mau belajarlah mengampuni. Aku sering nyanyi, mengampuni lebih sulit. Tapi begitu diperhadapkan, susah. Segera responi dengan cepat dan tepat. Aku mau mengampuni, aku mau sabar. Yang ketiga, hasilkan buah bagi kemuliaan. Aku mau berbuah. Aku mau berbuah bagi Yesus. Aku mau berbuah dalam situasi dan masalah ini. Aku mau semakin berbuah dan semakin kuat di dalam Tuhan, sehingga Tuhan bisa lihat buahnya. Dia bisa menikmatinya. Amin. Amin. Ayat penutup saudara, 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 14. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14. Topiknya menderita sebagai Kristen. Saudara-saudaraku yang dikasih, janganlah kamu heran. Jadi jangan heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Tidak usah heran. Seolah-olah sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Amin. Jadi gak usah kaget, Petrus sudah katakan, gak usah heran tiba-tiba sesuatu terjadi dalam diri kita. Orang mungkin tiba-tiba lakukan sesuatu yang membuat hati kita jadi sakit. Kok begini sih? Lalu kita harus menderita. Kenapa maksudnya? Menderita bukan karena hanya secara fisik, menderita secara batin. Kita harus tetap berhadapan dengan orang tersebut. Kita harus tetap mengampuni orang tersebut. Tuhan berkata, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan. Itu penderitaan, mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Ketika Yesus harus menderita dengan orang-orang yang begitu memfitnahnya dan mengobarkan kabar-kabar bohong bahwa Dia telah menista baik Allah dan sebagainya, Yesus terima penderitaan itu sampai Dia di atas kayu salib, dan Dia cuma bilang, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Tidak usah heran, saudara. Begini seakan-akan ada ujian yang luar biasa terjadi atas kita. Gak usah heran kalau virus corona ini terjadi. Gak usah heran seakan-akan, waduh. Gak usah heran, sebaliknya saudara bersukacita dan saudara sedang mengalami penderitaan, kesusahan, kesulitan, dan saudara sedang membawa hati saudara untuk semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Jadi mari, setiap ujian hidup yang kita hadapi akhir-akhir ini membuat kita sadar bahwa kadang kita gak beriman kepada Tuhan. Kadang kita gak sabar dengan waktunya Tuhan. Tadi kita nyanyi, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Kalau kita masuk untuk mengerti, kalau kita tahu, oh hati kita ini ada yang belum benar, ada yang perlu ditata. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, itu keren saudara. Jadi kita sungguh-sungguh menyanyikannya saudara. Kita tahu bahwa ini waktunya Tuhan untuk mengembalikan hati kita, dan kita jadi tahu ternyata ada yang masih kurang dalam diri kita. Karena kita seperti Petrus, Guru, semua orang bisa melarikan diri dan meninggalkan
tua, tapi aku nggak ninggalin guru. Ada Tuhan tunggu aku. Teori aja loh. Kita cuma bilang teori aja, masuk dalam ujian nyangka 3 kali. Sadar sudah, ternyata aku punya komitmen sama Tuhan. Nah, belum beres, belum utuh, belum terstruktur dengan baik. Levelnya masih level. Nah, saudara yang kasih tahu Tuhan Yesus, oleh karena itu mari kita belajar pagi hari ini, belajar untuk melihat siapa kita sebenarnya, sehingga kita makin menata hidup kita dan semakin hidup seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Tidak usah kaget apa yang terjadi. Jika ada PHK, saudara di PHK, tidak usah kaget. Saudara diberhentikan dari pekerjaan, tidak usah kaget. Itu saatnya saudara makin harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak usah kaget kalau harus dipotong gaji. Saya juga nih saudara, sebenarnya kaget-kaget juga saudara. Tapi tidak usah kaget, tidak usah heran. Tapi ya jalani saja dengan terus. Ku berjalan ke kanan, ku berjalan ke kanan. Ku mau selalu mengiringi Yesus. Susah senang, saya mau iring Tuhan. Meskipun saya susah, saya mau iring Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini jadi berkat bagi setiap bapak ibu saudara sekalian di rumah. Tetap semangat, tetap mari iring Tuhan dengan luar biasa. Ujian yang Tuhan berikan karena Dia mengasihi saudara dan Dia ingin memimpin saudara untuk menjadi pribadi yang seperti Dia inginkan. Dan kalau saudara sudah sesuai dengan seperti yang Tuhan inginkan, begitu mudah akan menjalani hidup. Saudara akan sangat mudah menjalani segala sesuatunya karena saudara tahu Dia Allah yang turut bekerja segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi akan Dia. Amin. Amin. Amin.